Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang akuntansi pemerintah di Amerika Serikat. Salah satu aplikasi teknik akuntansi dana adalah di pemerintah Amerika Serikat yang tata cara praktiknya diatur oleh sebuah badan yang dibentuk khusus untuk menetapkan standar akuntansi di sektor pemerintahan, yaitu Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Dalam pelaksanaan akuntansi dana, pemerintah membagi kelompok dana menjadi dua. Yang pertama, expendable fund, disebut juga governmental fund, yang digunakan untuk belanja operasional atau pengurusan keperluan pemerintah sehari-hari. Yang kedua, non-expendable fund, disebut juga propriety fund, yang tidak boleh dibelanjakan untuk urusan pemerintah karena telah dipisahkan dan digunakan untuk aktivitas bisnis. Kemudian dana pemerintah governmental fund sendiri dibagi-bagi menjadi beberapa dana mengingat pemerintah memiliki beragam keperluan. Yang pertama, dana umum general fund digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Yang kedua, dana proyek modal atau capital project fund digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang ketiga, dana pelunasan utang atau debt service fund digunakan untuk membiayai utang-utang pemerintah. Selanjutnya, dana umum atau general fund adalah dana yang berisi tentang pengeluaran dan pendapatan rutin suatu unit pemerintahan. Dengan kata lain, dalam dana umum terdapat pencatatan buku jurnal sendiri yang lengkap dengan buku besarnya. Terdapat 5 jenis jurnal dalam pencatatan di dana. Yang pertama, jurnal anggaran. Yang kedua, jurnal pendapatan. Yang ketiga, jurnal belanja. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, jurnal penutup. Selanjutnya, jurnal anggaran. Salah satu hal yang membedakan jurnal dalam akuntansi pemerintahan dengan jurnal dalam akuntansi komersial adalah jurnal anggaran. Berikut contoh jurnal anggaran. Anggaran untuk akun pendapatan adalah estimasi pendapatan. Akun ini memiliki saldo normal di debit. Sedangkan untuk anggaran pengeluaran menggunakan akun apropriasi belanja. Akun ini bersaldo normal di kredit. Selisih antara anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran akan ditempatkan dalam akun saldo dana. Jika anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran pengeluaran, maka akun saldo dana akan dikredit. Jika sebaliknya, maka akun ini akan didebit. Jurnal pendapatan. Anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah eksekutif akan dibawa ke legislatif untuk mendapat persetujuan. Jika sudah mendapat persetujuan dari legislatif, maka pendapatan pemerintah dari pajak sudah bisa diakui dan dicatat sebagai piutang. Pada saat yang sama, pemerintah juga menyisihkan bagian dari pajak tersebut yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Berikut jurnal untuk peristiwa tersebut. Dari jurnal di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mencatat piutang dari pajak sebesar 2 juta dan menyisihkan 1,5% dari jumlah tersebut sebagai tidak dapat ditagih. Akun piutang pajak mendikasikan bahwa pajak tersebut adalah pajak lancar atau yang akan ditagih pada tahun bersangkutan. Setelah disisihkan, sisa diakui sebagai pendapatan. Penerimaan kas dari pajak. Pajak tahun berjalan yang telah ditetapkan di awal tahun akan diterima menjadi kas, tetapi sebagian ada yang menjadi ditunggakan. Piutang pajak yang telah diterima pada tahun ini akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Seperti disebutkan di atas, pajak bisa diterima menjadi kas pada tahun yang berjalan. Namun juga ada pajak yang tidak dapat ditagih sehingga berubah status dan klasifikasi menjadi tunggakan pajak. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pendapatan yang tidak diakui sebelumnya. Tidak semua penerimaan kas diterima dari pendapatan yang diakui terlebih dahulu sebagai piutang, seperti halnya pajak. Terdapat beberapa pos pendapatan yang terjadi pada tahun bersangkutan dan sebelumnya tidak ditetapkan sebagai piutang. Pendapatan seperti itu langsung dicatat ke dalam akun pendapatan pada saat terjadinya. Jurnalnya sebagai berikut. Penerimaan kas dari tunggakan pajak. Pajak yang telah menunggak suatu saat dapat ditagih untuk menjadi kas. Jika tunggakan pajak ini dapat tertagih, kita akan mencatat penerimaan kas. Pada saat bersamaan, kita juga mencatat bunga dan denda dari tunggakan pajak tersebut.
Penerimaan bunga dan denda dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jurnal belanja. Terkait dengan transaksi belanja, terdapat perbedaan mendasar antara akuntansi di pemerintahan dengan akuntansi perusahaan. Di perusahaan, kontrak atau pemesanan kepada penyuplai bukanlah sebuah transaksi, tetapi hanya merupakan sebuah peristiwa. Di pemerintahan, proses pemesanan atau kontrak merupakan sebuah transaksi sehingga harus dicatat dalam jurnal. Akun beban pemesanan timbul ketika ada pemesanan pembelian. Akun ini merupakan perkiraan dari dana pengeluaran yang akan dikeluarkan. Akun ini digunakan sebagai kontrol terhadap akun apropriasi. Saldo normal akun ini adalah debit. Yang mendampingi akun ini adalah cadangan beban pemesanan. A. Belanja modal. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat perbedaan antara pengakuan aktiva antara akuntansi keuangan yang biasa diterapkan di perusahaan dengan akuntansi pemerintahan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, belanja aktiva tetap diakui sebagai belanja. Dengan kata lain, dana umum tidak mengakui adanya aktiva di neracanya. B. Pembayaran modal. Pada saat pembayaran telah dilakukan, jurnalnya sebagai berikut. Utang pada kas. C. Investasi dana. Umumnya juga dapat melakukan investasi dalam jangka pendek jika memiliki kelebihan kas. Yang dia transfer ke dana akun lain. Antara satu dana dengan dana lain dapat menjadi transfer. Misalnya untuk pembiayaan pembayaran utang, dana umum mengirimkan sejumlah dana pelunasan utang, debt service fund. Yang E. Peminjaman dengan wesel bayar. Dana umum dapat meminjamkan dalam jangka pendek ke bank dalam bentuk wesel bayar. Selanjutnya, secara umum 3 jurnal penyesuaian berikut harus dibuat. 1. Pengakuan bunga dari tunggakan pajak. Tunggakan pajak akan menghasilkan bunga dan denda yang dapat diakui sebagai pendapatan bagi dana umum. Namun, estimasi pengisian itu akan ada untuk tidak dapat ditagih. Sementara itu, pendapatannya dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Piutang bunga, tunggakan pajak pada penyisian piutang bunga tidak tertagih pendapatan lain-lain. Yang kedua, pengakuan bunga dari investasi dana umum akan mengakui pendapatan bunga dari investasi di akhir tahun meskipun bunga tersebut belum diterima. Pendapatan yang diterima tersebut akan dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Piutang bunga pada pendapatan lain-lain. Yang ketiga, ada pengakuan bunga dari pinjaman dana umum juga mengakui beban bunga dari pinjaman jangka pendek sebagai pengeluaran meskipun belum ada kas yang keluar. Belanja pembayaran utang pada utang bunga. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup akan dibuat dengan pendekatan jurnal majemuk compound entry. Pendekatan ini mengumpulkan seluruh akun yang akan ditutup. Jika ada selisihnya, maka akan dimasukkan ke akun saldo dana. Sekian dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.